Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-41. Nah, pada episode spesial part ke-40 sebelumnya itu, setelah tim Yamato berkenalan satu sama lain, Yamato menyuruh Boruto dan yang lain untuk segera bersiap sebelum berangkat. Sementara itu, Jiraiya dan yang lain sedang membahas Kyuubi dan Boruto di ruang inap Kakashi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah identitas Boruto akan terbongkar? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Yamato yang terkejut dan berkata, "Siapa dia sebenarnya?" Sementara semua orang sedang berpikir siapa Boruto, Jiraiya tiba-tiba berkata, "Sudah, kembali ke topik utama." Dengan ekspresi serius, Kakashi berkata, "Tuan Jiraiya, seberapa banyak ekor yang kau lihat?" Sambil membuka bajunya, Jiraiya berkata, "Dalam hidupku, aku hampir mati 2 kali. Yang pertama, kedua tangan dan 6 tulang rusukku patah, dan beberapa organ dalamku hancur. Ini saat aku mencoba mengintip di permandian air panas wanita. Kau menghajarku habis-habisan, Tsunade. Yang kedua, saat melatih Naruto. Terlihat, semua orang pun terkejut melihat luka yang besar di dada Jiraiya. Jiraiya melanjutkan perkataannya, "Ini di saat aku melihat cakra 4 ekor Kyuubi." Adegan pun beralih ke Boruto dan Sarada yang berada di Taman Konoha. Terlihat, mereka sedang berteduh di bawah pohon yang rimbun. Sarada berkata, "Kemana Mitsuki?" Boruto membalas, katanya dia ingin melihat desa. Sambil menyandarkan kepala ke bahu Boruto, Sarada berkata, "Kira-kira sampai kapan kita berada di sini?" Boruto membalas, "Tenang saja Sarada, Kawaki sedang mencari sosok tersebut di segala penjuru. Kita seharusnya tak berada di sini." Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tersenyum. Sarada berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang akan kita lakukan jika bertemu dengan ayah di jembatan Tenchi?" Boruto membalas, "Jika kita bertemu ayah, kita akan mencoba untuk berbicara dengannya untuk kembali ke desa Konoha." Dengan raut wajah yang khawatir, Sarada membalas, "Tapi bukankah itu akan merubah garis waktu di zaman ini? Lagi pula, akan ada banyak musuh yang akan menghalangi kita." Mendengar hal tersebut, ekspresi Boruto pun tiba-tiba menjadi lebih serius. Boruto berkata, "Garis waktu mungkin akan berubah total dengan kedatangan kita. Kita tidak mungkin hanya diam melihatnya. Jika mereka menghalangi, cukup kalahkan saja mereka." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sarada memegang wajah Boruto. Melihat Sarada yang tiba-tiba memegang wajahnya, Boruto berkata, "Ada apa Sarada?" Sarada membalas, "Tidak apa, aku hanya merasa kau lebih keren hari ini." Mendengar hal tersebut, wajah Boruto pun tiba-tiba memerah. Sarada berkata kembali, "Kau ingin makan apa Boruto? Aku akan memasak makanan kesukaanmu. Sebentar lagi kita akan berangkat." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun tersenyum dan membalas, "Aku ingin sup kari." Adegan pun beralih ke Sakura yang sedang berlari untuk menuju kantor Hokage. Ketika sudah sampai di gerbang Hokage, Sakura pun bertemu dengan Tsunade dan Shizune. Melihat Sakura berada di hadapannya, Tsunade berkata, "Ada apa Sakura? Bukannya masih ada waktu untuk berkumpul dengan yang lain?" Sakura membalas, "Ada hal yang ingin kutanyakan padamu." Tsunade berkata, "Kalau begitu kebetulan sekali, aku juga ingin bertanya padamu." Adegan pun beralih ke ruangan kantor Hokage. Terlihat, Tsunade dan Sakura sudah ada di sana. Tsunade berkata, "Jadi ribut ya?" Sakura membalas, "Begitulah, aku sudah mencoba untuk melerai." Mendengar hal tersebut, Tsunade berkata kembali, "Sakura, aku ingin kau mengawasi Naruto dari orang itu." Sambil memasang ekspresi yang kesal, Sakura berkata, "Sebenarnya aku juga ingin." Tapi sebelum Sakura menyelesaikan kalimatnya, Danzo tiba-tiba mengetuk pintu masuk ruang Hokage. Tsunade berkata, "Masuklah." Terlihat, Danzo pun sangat kesal dan berkata, "Kenapa kau memasukkan orang asing itu? Mereka baru saja tinggal di sini baru beberapa hari. Tapi kenapa kau malah?" Tsunade membalas, "Memangnya kenapa? Bukannya lebih bagus jika anggotanya bertambah? Lagi pula, aku berhak menentukan siapa yang masuk atau tidak orang itu." Mendengar perkataan Tsunade, Danzo membalas, "Tapi tetap saja, ini di luar perjanjian. Mereka itu orang asing. Bisa saja mereka diam-diam bekerja sama dengan organisasi Akatsuki."
Dengan ekspresi yang serius, Tsunade berkata, "Kalau begitu, kenapa mereka malah membunuh anggota mereka sendiri jika mereka adalah rekannya?" Dengan tatapan yang tajam, Danzo membalas, "Jika hanya sebatas itu penilaianmu, maka anggota Anbu juga bisa melakukannya." Mulai muak dengan Danzo, Tsunade pun tidak kesal dan berkata, "Aku lebih mengenal Boruto darimu. Dia adalah anak yang baik, sama seperti Naruto. Jika kau berniat untuk mengganggu Boruto dengan pasukan Anbumu." Sebelum Tsunade menyelesaikan kalimatnya, Danzo tiba-tiba berkata, "Memangnya kenapa? Apa kau takut dia terluka?" Sambil tersenyum, Tsunade membalas, "Bukan, justru sebaliknya." Mendengar hal tersebut, Danzo pun terkejut. Terlihat, Danzo langsung keluar dari ruangan tersebut. Setelah Danzo pergi, Sakura berkata, "Siapa dia?" Tsunade membalas, "Dia adalah Danzo. Dia adalah rival dari mendiang Sarutobi. Mereka dulu bersaing untuk merebut posisi Hokage ketiga. Danzo berbeda dengan mendiang Sarutobi. Dia memimpin fraksi militer dengan keras dan dengan logika yang kaku. Dia juga membenciku karena aku adalah cucu Hokage pertama." Mendengar hal tersebut, Sakura pun akhirnya mengerti. Tak lama setelah itu, Shizune berkata, "Bukankah ini sudah waktunya?" Menyadari bahwa jam berangkat akan tiba, Sakura pun terkejut dan berkata, "Kalau begitu, aku permisi dulu guru." Terlihat, Sakura pun pergi dari ruangan tersebut. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang duduk di sebuah toko yang berada di dalam hutan. Terlihat, Kawaki sedang memesan minum sesuatu. Sementara itu, Kawaki juga melihat dua orang yang duduk di sampingnya memakai jubah yang aneh. Melihat hal tersebut, Kawaki pun menghiraukannya. Tak lama setelah itu, Kawaki pun menghabiskan minumannya dan mulai berangkat lagi. Ketika baru beberapa langkah, tiba-tiba orang berjubah itu memegang pundak Kawaki dari belakang. Menyadari hal tersebut, Kawaki pun bersiap untuk menyerang orang tersebut. Namun, orang berjubah itu tiba-tiba berkata, "Kau menjatuhkan uangmu." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun mengurangkan niatnya dan mengambil uang tersebut. Kawaki berkata, "Terima kasih." Orang berjubah itu berkata kembali, "Lain kali kau harus berhati-hati. Uang itu sangat berharga." Setelah mengatakan hal tersebut, dua orang berjubah itu pergi meninggalkan Kawaki. Karena Kawaki curiga, Kawaki berkata, "Berhenti." Namun, mereka tidak merespon hal tersebut dan tetap berjalan. Dengan wajah yang kesal, Kawaki berkata kembali, "Ku bilang berhenti." Terlihat, dua orang berjubah itu pun akhirnya berhenti. Salah satu dari mereka berkata, "Ada apa kau menghentikan kami?" Kawaki membalas, "Siapa kalian? Aku sedang mencari seseorang. Apa salah satu dari kalian sedang menyamar?" Mendengar hal tersebut, mereka pun tampak terkejut. Orang berjubah itu berkata, "Sebaiknya kau tidak berurusan dengan kami. Jika kau bersikeras, nyawamu akan dalam bahaya." Mendengar ancaman orang berjubah itu, Kawaki pun tidak kesal dan berkata, "Kau sedang mengancamku? Kau pikir aku takut?" Mendengar jawaban Kawaki, dua orang berjubah itu pun membalikkan badannya dan melihat ke arah Kawaki. Adegan pun beralih ke Boruto, Mitsuki, dan Sarada yang berada di apartemen mereka. Terlihat, mereka sedang menyantap makanan yang dibuat oleh Sarada. Boruto berkata, "Bagaimana Mitsuki? Apa desa di zaman ini lebih bagus dari masa depan?" Mitsuki membalas, "Tentu saja aku akan memilih masa depan. Tapi, desa di masa depan tidak memiliki perasaan yang ada di zaman ini. Aku telah merasakannya. Walaupun begitu, tetap saja ini bukan tempat kita yang sebenarnya." Boruto membalas, "Kau benar Mitsuki." Di sisi lain, Sarada berkata, "Sekarang waktunya hampir menunjukkan jam keberangkatan. Apakah tidak apa-apa tetap makan di sini?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Apa yang kau katakan? Aku tidak akan pergi sebelum aku menghabiskan makanan yang telah kau buat. Lagi pula, kita bisa datang tepat waktu menggunakan Hiraisin. Benar kan, Mitsuki?" Sambil tersenyum, Mitsuki membalas, "Kau benar Boruto." Terlihat, Sarada pun tampak senang dengan perkataan Boruto. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Orang berjubah itu berkata, "Aku sedang memperingatimu untuk tidak berurusan dengan kami." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba salah satu orang berjubah itu tiba di belakang Kawaki. Dengan cepat, orang berjubah itu menggunakan pedang sabitnya untuk menyerangnya. Namun, Kawaki tiba-tiba mengecekkan dirinya dan menghindar. Melihat hal tersebut, orang berjubah itu berkata, "Dia menghilang." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, "Kau melihat kemana?" Terlihat, orang berjubah itu pun terkejut dan langsung menyerang Kawaki kembali. Namun, Kawaki dengan sigap menahan sabit tersebut dengan tongkat besi. Karena angin yang kencang, penutup kepala mereka pun akhirnya terbuka.
Ternyata orang berjubah itu adalah Kakuzu dan Hidan. Sambil menahan serangan Hidan, Kawaki tiba-tiba mengecilkan senjata Hidan dengan mata Kokugan. Melihat hal tersebut, Hidan pun sangat terkejut dan berkata, "Senjataku dikecilkan?" Ketika Hidan lengah, Kawaki langsung memukul perut Hidan hingga dia terpental sangat jauh. Terlihat, Hidan pun menabrak sebuah pohon hingga hancur. Di sisi lain, Kakuzu langsung menembakkan Raiton ke arah Kawaki. Namun, Kawaki membalas serangan tersebut dengan laser peledak. Melihat serangan Kawaki, Kakuzu pun terkejut dan terkena serangan Kawaki. Terlihat, laser itu pun mengeluarkan ledakan yang besar. Tak sampai di situ, Kawaki juga menembakkan laser peledak ke arah Hidan yang terjatuh. Sama seperti sebelumnya, laser itu kembali mengeluarkan ledakan yang cukup besar. Setelah selesai, Kawaki berkata, "Sepertinya kalian bukan orang yang kucari. Lagi pula, kalian terlalu lemah." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Kakuzu ternyata masih selamat dengan luka yang cukup parah. Sambil menahan rasa sakit, Kakuzu pun memanggil Hidan. Ternyata, Hidan juga masih hidup walaupun tangannya telah terputus. Hidan berkata, "Tenang saja, aku masih hidup." Kakuzu membalas, "Sebenarnya siapa dia?" Adegan pun beralih ke Yamato yang berada di gerbang Konoha. Terlihat Naruto, Sai, dan Sakura sudah berada di sana. Yamato berkata, "Di mana Boruto dan yang lain?" Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto dan yang lain tiba di samping Yamato menggunakan Hiraishin. Tiba-tiba, melihat kedatangan Boruto secara tiba-tiba, Yamato pun tampak terkejut dan berkata, "Boruto, kamu mengejarkanku. Tadi itu jutsu apa? Sepertinya itu sebuah teleportasi." Boruto membalas, "Ini adalah jutsu Hiraishin." Dengan wajah yang terkejut, Yamato membalas, "Kau menguasai Hiraishin?" Terlihat, Yamato pun berkata dalam hati, ternyata memang benar, dia adalah anak yang jenius dan berbakat. Di sisi lain, Naruto yang melihat Yamato terbandung berkata, "Hei Guru Yamato, kita semua di sini sudah berkumpul." Yamato membalas, "Apa kalian sudah membawa perlengkapan?" Boruto berkata, "Kami sudah lengkap." Mendengar hal tersebut, Yamato berkata kembali, "Kalau begitu, tim Kakashi, kita akan berangkat menuju ke jembatan Tenchi." Terlihat, semua orang pun mulai berjalan meninggalkan gerbang desa Konoha. Dan adegan pun habis sampai di sini. Sempat bertemu dengan anggota Akatsuki, Kawaki akhirnya menyerang mereka karena tidak mau menunjukkan identitas mereka. Di samping itu, Boruto dan yang lain akhirnya pergi untuk menyelamatkan Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-42. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.